Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi menyusun surat lamaran pekerjaan itu masuk di dalam kompetensi dasar 4.38 yang berisi menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, langkah-langkah menentukan topik surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Yang keempat, langkah-langkah menyusun kerangka surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah mengembangkan kerangka surat lamaran pekerjaan menjadi surat lamaran pekerjaan yang lengkap dengan memperhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, karena dimana ketika kita ingin melamar pekerjaan pastinya kita akan diminta untuk menulis surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu. Nah, jadi ada beberapa bagian penting yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu ada sistematika dan juga kebahasaan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu isi surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi isi surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah paragraf pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Hai, mari kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama tadi ada paragraf pembuka yang merupakan awalan isi surat yang menyatakan salam, perkenalan singkat, dan juga pengantar untuk menuju isi surat. Yang kedua tadi adalah isi yang merupakan bagian penting di dalam surat lamaran. Nah, jadi penulis itu menyampaikan dari mana ia mendapat informasi lowongan pekerjaan, posisi yang dikehendaki, riwayat pendidikan, terakhir, dan juga kemampuan lain yang dimiliki. Namun, pada isi surat harus dikemukakan secara efektif, singkat, lugas, dan juga jelas. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir adalah paragraf penutup yang merupakan bagian akhir surat yang mengandung harapan penulis, bahkan ucapan terima kasih kepada penerima surat, dan juga kalimat yang berfungsi untuk menutup pembicaraan dalam surat. Baik, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama itu adalah tempat dan tanggal surat saat ditulis. Jadi, nama tempat dan tanggal saat surat ditulis di bagian paling atas sebelah kanan. Nama kota ditulis dengan kaidah penulisan yang benar, yaitu dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Seperti itu. Penulisan tidak boleh disingkat dan tidak perlu menambahkan titik di bagian akhir. Yang kedua adalah hal dan lampiran. Di bawah tanggal terdapat hal dan lampiran yang posisinya berada di sebelah kiri. Hal biasanya diisi dengan lamaran pekerjaan, sedangkan lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang disertakan bersama dengan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, ada tujuan surat. Jadi, tujuan surat itu berisi nama instansi, lembaga, perusahaan, atau kepada siapa surat tersebut ditujukan. Bila ingin lebih spesifik, dapat menyebutkan jabatan,
tanpa menulis nama atau menggunakan kata bapak atau bisa juga kata ibu. Nah, misalnya pada awal gunakanlah akronim YTH atau yang terhormat tanpa disertai kepada, seperti itu. Sertakan juga alamat kantor, instansi, lembaga, perusahaan yang dituju, seperti itu. Selanjutnya adalah salam pembuka. Yang keempat ada salam pembuka. Nah, jadi berisi salam yang umumnya digunakan seperti selamat pagi ataupun selamat siang misalnya. Tidak perlu menggunakan alinea atau posisi paragraf yang menjorok ke dalam. Sertakan tanda koma setelah salam. Yang kelima adalah pembuka. Pada paragraf pembuka, perkenalkan diri secara singkat dan jelaskan dari mana mendapat informasi lowongan pekerjaan. Yang keenam, ada bagian isi. Jadi, melengkapi perkenalan diri dengan menyebut identitas diri yang perlu diketahui oleh perekrut, seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, jurusannya, dan juga kontak yang dapat dihubungi seperti email dan nomor handphone. Yang ketujuh, ada bagian penutup. Pada bagian penutup ini berisi harapan dari si penulis supaya suratnya itu dapat diterima. Jadi, sampaikanlah ucapan terima kasih dan kalimat-kalimat penutup lainnya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama lengkap. Pada bagian paling akhir ini, tuliskan salam hormat saya disertai tanda tangan dan nama lengkap si penulis di bawah tanda tangan. Nah, baik, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan sertakan contoh cara pembuatan atau cara penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi teman-teman bisa simak video berikut ini tentang penyusunan surat lamaran pekerjaan. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk membuat atau menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, langsung saja kita mulai sistematika yang pertama. Kita tulis terlebih dahulu adalah tanggal suratnya dan juga tempatnya. Di sini saya gunakan Palangkaraya, tanggal 8 Agustus 2020. Selanjutnya, setelah menuliskan tanggal surat, kita masuk ke bagian lampiran dan hal. Untuk bagian hal atau perihal, itu kita tuliskan secara ringkas, yaitu lamaran pekerjaan. Setelah itu lampiran, mengingat akan ada beberapa dokumen yang akan kita lampirkan dalam surat lamaran ini. Agar efisien, maka kita masukkan saja berkas. Satu berkas, di sini kita tulis. Kemudian setelah itu kita masuk ke penulisan alamat tujuan surat. Nah, jadi alamat surat ini mau kita tujukan ke siapa? Yang pastinya tujuan surat ini kita gunakan saja kata yang pertama, disingkat dengan YTH titik. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda titik. Nah, jadi pilihan selanjutnya adalah apakah kita ingin menyebutkan nama atau jabatan. Jika kita menggunakan nama, maka kita akan tuliskan nama bapak atau ibu, seperti itu. Jika kita ingin masukkan jabatan, berarti kita bisa masukkan pimpinan, seperti itu. Jadi kita di sini masukkan pimpinan Adaro, misalnya kita ingin melamar di perusahaan Adaro. Jadi di situ kita tulis pimpinan Adaro, cabang. Untuk cabangnya kita masukkan cabang Palangkaraya. Terus kotanya
kita masukkan kotaknya. Di bawah ada di Palangkaraya. Yang selanjutnya kita masuk ke salam pembuka. Salam pembuka yang kita gunakan adalah dengan hormat. Jangan lupa untuk membubuhkan kata koma di situ. Lanjut kita masuk ke bagian isi. Bagian isi tadi terdiri dari 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, isi, dan juga penutup. Nah, jadi di sini saya berikan contoh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini titik, selanjutnya di bawah nama Abraham. Jadi di sini kita hanya membuat contoh saja. Selanjutnya setelah nama kita membuat tempat, tanggal lahir, titik 2, Palangkaraya, 19 Desember 1992. Terus kita masukkan pendidikan terakhir. Pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Akuntansi Universitas Palangkaraya. Yang selanjutnya adalah alamat. Alamat ini adalah alamat tempat tinggal si Abraham tadi ya. Jalan Menteng 18, nomor 26, Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Selanjutnya adalah surel, atau kalau mau mencantumkan sosial medianya juga diperbolehkan. Ini nama surelnya Abraham. Selanjutnya adalah nomor telepon. Kita masukkan nomor telepon. Nah, di bagian alinea pembuka atau paragraf pembuka itu cukup sampai di situ saja. Yang selanjutnya adalah isi atau inti. Di sini kita tulis terlebih dahulu. Kemudian di dalam isinya itu boleh kita lampirkan beberapa fotokopi ijazah atau fotokopi identitas diri atau daftar riwayat hidup seperti itu. Oke. Nah, jadi bagian inti sudah selesai sampai di situ, dan yang terakhir itu kita masuk ke bagian penutup surat yang berisi ucapan terima kasih seperti itu. Nah, jadi setelah masuk di bagian penutup atau bagian akhir, kita langsung tuliskan salam penutup dengan hormat saya. Jangan lupa bubuhkan tanda koma, beri ruang untuk tanda tangan. Selanjutnya kita masukkan nama lengkap kita, Abraham tadi. Boleh juga ditambahkan gelarnya seperti itu. Selesai. Tinggal dirapikan saja paragrafnya.